kembali lagi dengan saya, Siva Anita. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana membuat makalah sesuai dengan karya tulis ilmiah. Yang pertama nanti kita uji layak dulu. Di sini sudah terdapat makalah yang sudah saya buat. Jadi kita mulai dari edit cover dulu. Nah, sebelum kita edit cover, pastikan bahwa ukuran kertas dan juga margin teman-teman itu sudah sesuai ya. Di sini kita pakai ukuran kertasnya itu A4, dan juga marginnya itu kita pakai yang ini ya, yang paling atas ini yang sudah saya custom. Nah, kalau punya teman-teman belum di custom, teman-teman bisa klik di custom margin, kemudian teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan ketentuannya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita langsung saja mulai, kita kecilkan dulu sedikit. Oke, kita langsung masukkan judul dari makalah kita. Oke, di sini ini adalah judul dari makalah saya. Kemudian di cover itu teman-teman bisa pakai ukuran hurufnya itu tidak harus kayak yang biasa kita pakai itu kan 12 dengan jenis hurufnya itu Times New Roman atau Arial. Jadi teman-teman bisa kasih misalnya bisa 16, 18 atau apapun yang mau teman pilih, yang setidaknya masih bisa sesuai gitu. Di sini misalnya kita pakai jenis hurufnya itu pakai Cambria. So untuk ukurannya misalnya yang makalah ini saya pakai ukuran 20. Nah, untuk judulnya itu misalnya saya pakai 18. Nah, ini dua-duanya harus di tengah. Atau misalnya ini teman-teman mau kasih kecil jadi 16 juga bisa. Kemudian kita bold. Nah, di judul ini teman-teman bisa kasih efek gitu. Misalnya di sini saya pakai efeknya, teman-teman bisa klik di sini. Efeknya misalnya saya pakai yang ini. Yang ini saja. Kemudian warnanya misalnya saya ubah jadi warna. Intinya kalau teman-teman mau ubah, mau kasih efek atau mau ubah, itu yang penting terlihat jelas dan masih bisa dibaca. Kemudian di tengah sini biasanya tuh kita pakai logo dari universitas. Nah, di sini berarti kita pakai logo dari Undana. Logonya itu saya copy saja dari internet. Kemudian saya paste ke makalah. Kalau misalnya teman-teman punya logonya sudah ada di laptop ya, teman-teman tinggal pergi ke insert, terus klik di pictures, terus insert aja picturesnya di sini. Nah, ini biasanya juga sudah ada, cuman tadi saya pakai yang copy. Terus teman-teman kasih kecil. Di sini kita pakai wrap text-nya itu in form of text, jadi kita bisa geser kemana-mana. Seperti ini. Kecil sedikit. Oke. Nah, di bawah sini kita bisa taruh nama kita. Sebenarnya banyak saya tulis nama. Terus di sini kita bisa atur rollernya untuk name. Lalu kita taruh di sini untuk name-nya. Terus kita tap. Terus untuk nama dosennya kita taruh di ini misalnya. Oke. Terus ini olehnya kita bisa taruh di tengah. Ukurannya kita bisa ganti jadi Cambria aja semuanya. Oke. Ini dia dulu, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Oke, di sini sudah. Kemudian di paling bawah ini kita bisa tulis jurusan.
Terus ini kita bisa taruh fakultas. Editasi rapi dulu. Nah, ini kita taruh di tengah. Terus taruh paling bawah, batas paling bawah. Ini kita taruh jadi 20 juga. Pakai yang Cambria. Kita dulu. Nah, ini kita taruh paling bawah ya. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman ke story juga bisa. Ini ke Oke, di sini pastikan spacingnya itu 1,5. Ini, nah ini masih 8 kan, kita 0. Terus ini jadi 1,5, terus oke. Nah, seperti ini. Ini untuk covernya. Dan teman-teman, nah ini dia, kita harus next. Nah, ini teman-teman bisa kasih apa ya, bisa edit di samping ini biar ada gambarnya itu juga bisa. Itu caranya teman-teman klik di jendela ini, kemudian klik borders and shading, terus page border, terus di art itu teman-teman pilih biar ada. Ini saya pakai yang ini. Terus pastikan apply to-nya itu hanya untuk ini first page only. Kemudian optionnya measure-nya itu text. Kemudian oke. Terus oke. Nanti dia akan muncul seperti ini kan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lebih apa ya, buat orang itu mau suka baca makalah kita. Nah, itu tutorial membuat cover makalah. Jadi setelah kita edit cover, sekarang ini kita mau edit isi dari makalah itu sendiri. Jadi kita mulai langsung dari kata pengantar. Ini kita harus kasih di tengah. Pastikan hurufnya itu Times New Roman dan ukurannya itu 12. Di sini kita bagian sini itu harus di paling ujung ya. Terus first line nya itu biasa awal paragraf kan agak maju. Jadi kita kasih di sebelah sini. Nah, ini sudah saya edit. Kita periksa saja ulang, mungkin ada beberapa yang belum diedit. Oke, setelah itu kita masuk di daftar isi. Terus, nah ini ada daftar gambar. Nanti akan ada gambar juga. Terus di sini kita masuk di bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini kita buat seperti ini. Setelah itu satunya ini juga sudah rapi. Ini pastikan satunya itu di ujung ya. Terus ini kita sesuaikan di bagian ini sama rata dengan huruf L. Terus ini kita kasih maju awal paragraf. Ini sudah 12, ini juga sudah saya edit. Ini juga. Nah, kita masuk di bab 2. Bab 2 ini juga sudah saya edit. Periksa satu-satu ya. Nah, di sini ternyata di sini tuh ada kalimat bahasa Inggris. Kalau teman-teman ingat video tutorial sebelumnya itu kalau ada kalimat bahasa Inggris berarti kita pakai Ctrl I huruf miring. Jadi ini kita ubah dulu, terus kita Ctrl I. Nah, ini jadi bahasa Inggris seperti ini. Pokoknya kalau teman-teman lihat ada kata asing atau bahasa Inggris tuh diubah menjadi huruf miring. Itu kita, nah di sini sudah huruf miring yang bahasa Inggris, tapi ini satunya ini kita sejajarkan dengan desain.
Eh, gitu. Nah, ini sudah kita edit makalahnya. Oke, jadi sekarang setelah kita edit makalahnya, sekarang kita akan membuat penomoran halaman. Nah, penomoran halaman ini dia menggunakan header and footer. Jadi, pastinya cara pertamanya itu kita harus memunculkan header and footer. Jadi, bagaimana cara memunculkan header and footer? Teman-teman tinggal klik saja di paling atas ini untuk memunculkan header. Kalau misalnya di bawah sini untuk di bawah halaman itu untuk memunculkan footer. Tapi kita coba ya, klik double pada bawah ini. Nah, nanti footernya akan muncul seperti ini. Nah, bahwa bisa kita lihat bahwa di bagian cover ini, header, terus di kata pengantar, header ini belum terbagi menjadi dua section yang berbeda. Kita harus membagi menjadi dua section yang berbeda karena apa? Karena di cover itu tidak ada halaman. Nah, di kata pengantar itu ada halaman. Halamannya itu dalam bentuk Romawi kan. Terus di antara kata pengantar, di antara daftar tabel, daftar gambar, nah di antara daftar gambar sama bab 1 pendahuluan ini juga kita harus bagi menjadi dua section yang berbeda. Karena daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, daftar isi itu halamannya itu dalam bentuk Romawi. Sedangkan bab 1 pendahuluan, terus bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka itu kita menggunakan angka 1, 2, 3 gitu. Jadi kita juga harus membagi menjadi dua section yang berbeda. Langsung saja kita membagi caranya, kita close dulu header dan footernya. Kemudian teman-teman arahkan kursor di kata pengantar ini. Arahkan kursor di kata pengantar, kemudian teman-teman pergi ke layout, terus di bricks, kemudian next page. Nah, cara selanjutnya juga sama. Teman-teman pergi ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini juga teman-teman arahkan kursor di sini, kemudian di layout, bricks, kemudian next page. Nah, sekarang kita akan cek apakah mereka ini sudah berada di dua section yang berbeda. Lihat, nah di sini bisa kita lihat bahwa cover itu di section 1, terus kata pengantar, dan di footernya itu dia di section 2. Daftar tabel juga begitu section 2. Nah, kita lihat perbandingan antara daftar gambar dan juga bab 1 pendahuluan itu mereka juga beda section. Bab 1 pendahuluan itu section 3, sedangkan daftar tabelnya itu, daftar gambarnya itu section 2. Oke, kita sudah membagi dua section yang berbeda. Sekarang kita tutup dulu untuk membuat nomor halamannya. Kita arahkan kursor di bagian cover. Nah, kita arahkan kursor bagian cover. Kemudian kita pergi ke insert. Kemudian di page number, kita pilih bottom of page. Terus kita pilih yang plain number 2. Nah, di sini halamannya sudah muncul. Tetapi di sini halaman 1 itu di cover, sedangkan cover tidak boleh ada halaman kan. Jadi kita hilangkan dulu ini halaman yang ada di cover. Caranya itu teman-teman, kemudian teman-teman klik di different first page. Seperti ini. Nah, kemudian dia akan hilang sendirinya. Nah, untuk di kata pengantar, ini kan harusnya Romawi kan, bukan angka 1. Kita ubahnya itu dengan cara, pertama kita hilangkan dulu same as previous-nya ini, kita klik di sini. Nah, cara hilangkan same as previous-nya, caranya kita klik di link to previous. Nah, setelah hilang, kita blok angka 1 ini, kemudian kita pergi ke insert, terus page number, terus kita pilih format page number, kemudian number formatnya itu kita pilih angka Romawi, terus start at 1 Romawi, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat kalau kata pengantar itu mulai Romawi, terus daftar isi Romawi 2, daftar tabel Romawi 3, daftar gambar Romawi 4. Kemudian di sini bab 1 pendahuluannya itu sudah otomatis angka 1, 2, seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, kalau misalnya punya teman-teman nih, belum, kita hilangkan dulu ya ini semas previous-nya. Nah, kalau punya teman-teman, di sini tuh di bab 1 tuh biasanya tuh ada yang dia masih tetap angka Romawi. Nah, cara ubahnya tuh sama aja, teman-teman. Kalau misalnya di bab 1-nya masih ada angka Romawi, tinggal teman-teman blok, terus pergi ke insert, terus page number, format page number, kemudian nomor formatnya itu 1, 2, 3, terus start at 1, kemudian oke. Nah, nanti dia akan terubah menjadi angka 1. Atau kalau dia tidak mulai dari angka 1, biasanya tuh dimulai dari angka 0. Tuh. Jadi, ini kita tutup dulu kendaraan puternya. Kemudian kita lihat di sini bahwa halamannya itu sudah sampai di, kita lihat langsung daftar pustaka. Nah, halamannya itu sudah sampai daftar pustaka. Oke, kalau teman-teman sadar, di cover saya ini kan sebelumnya, saya edit cover itu ada bingkai kan, tapi di sini bingkainya tidak ada. Kenapa saya hilangkan bingkainya? Jadi kalau misalnya
tetap ada bingkai ketika kita next page di break kemudian next page, nanti bingkainya itu keikut sampai di kata pengantar atau bab satu pendahuluan. Makanya saya hapus dulu, kemudian nanti setelah itu kita edit lagi. Tapi saran saya teman-teman buat dulu semuanya, nanti bagian bingkai ini teman-teman buat paling terakhir saja. Nah, di sini kita buat ulang untuk bingkainya, pergi ke border, kemudian burst and shading, page border, kemudian kita pilih bingkai yang sesuai dengan yang saya edit sebelumnya. Nah, yang ini. Kemudian apply to distinction first page only. Optionnya pilih yang mesh text. Kemudian oke dan oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, itu untuk tutorial membuat halaman. Kita akan membuat daftar isi secara manual. Setelah kita buat edit cover, setelah kita edit isi makalah, kemudian kita sudah buat nomor halaman, sekarang kita membuat daftar isi secara manual. Kita langsung saja kita ketik dulu Jadi saya sudah ketik habis. Setelah itu kita mau edit dulu untuk pembahasan ini untuk kita tidak bold. Nah, seperti ini. Kita edit semuanya ini sudah Times New Roman dan ukurannya 12. Setelah itu kita blok yang bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian teman-teman pergi ke yang rulernya ini, yang hanging indent. Oke. Setelah itu kita arahkan supaya titik 2-nya itu sama rata. Di sini. Nah, setelah itu di ini, titik 2 ini, teman-teman tap. Oke, seperti ini. Setelah itu kita mau samakan yang sub pembahasannya ini, supaya dia sama rata dengan huruf awal pendahuluan yang P ini. Kita pakai yang first line indentnya dulu. Oke, dia sama rata. Nah, setelah itu hanging indentnya kita kasih di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita mau memunculkan titik-titiknya. So, pertama kita sebelum kita munculkan titik, kita cek dulu apakah ini spasinya itu udah 1,5. Kita cek dulu. Nah, di sini afternya itu masih 8, jadi kita harus kasih 0, terus line spacingnya 1,5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, memunculkan titiknya, pastikan ini sudah F-tab. Setelah itu kita kira-kira di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, kita kira-kira di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, 13,75. Terus pastikan alignment left, terus leadernya ini nomor 2. Kemudian kita set. Habis itu kita ubah ini misalnya menjadi 14,25. Kemudian alignmentnya itu right, terus leadernya itu jadi 6. Kemudian set dan oke. Nah, setelah oke, teman-teman tinggal ini spasi, kemudian tab, akan muncul daftar isi juga ya, tab. Kita mulai sini ya. Dari daftar isi itu ini tidak boleh bold.
Oke, ini daftar isi secara manual. Kalau teman-teman mau geser dia agak ke kanan, teman-teman blok dulu. Dan kita bisa geser dia sini. Bisa geser seperti ini. Nah, itu untuk membuat daftar isi secara manual. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Karena sebelumnya kita sudah membuat daftar isi secara manual, sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, terus bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, nanti kita menggunakan heading 1, sedangkan sub-sub pembahasan dari bab-babnya itu kita menggunakan heading 2. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini kata pengantar kita kasih heading 1. Oke, jadi teman-teman, di sini punya saya itu sudah dimodify. Jadi sudah modify, sudah Times New Roman ukuran 12 dan juga warna hitam. Biasanya tuh kalau misalnya teman-teman klik di heading 1 dia masih berwarna biru, tinggal teman-teman klik kanan di heading 1 yang berwarna biru, kemudian teman-teman modify. Nah, di sini bisa teman-teman ubah. Misalnya dari dia bold, terus ukurannya jadi 12, terus jenis hurufnya jadi Times New Roman. Terus setelah di sini, pastikan dia di tengah ya. Terus setelah itu teman-teman klik format, terus paragraf. Pastikan spacing nih before afternya itu 0, kemudian line spacingnya 1,5. Karena punya saya sudah saya pernah buat sebelumnya, jadi dia masih ada gitu. Terus kemudian oke, terus oke. Nanti dia otomatis. Oke, setelah itu kita lanjut. Daftar isi joining 1. Oke, supaya kita bisa lihat, kita munculkan navigation dulu. Oke, di sini nanti dia muncul nama-nama yang sudah kita heading. Nah, untuk pembahasan ini kita menggunakan heading 2. Tapi kalau misalnya punya teman-teman heading 2-nya ini juga masih warna biru, teman-teman tidak perlu modify. Kita klik kanan dulu. Teman-teman tidak perlu modify, tapi langsung saja klik yang update heading 2 to make selection. Artinya nanti heading 2 ini akan sama seperti heading 1. Jadi dia langsung match ke heading 1 ini. Tuh. Oke, ini kita harus edit dia lagi. Jadi kita harus perhatikan kadang-kadang dia nomornya itu ikut terubah. Jadi teman-teman harus edit lagi. Ini edit ini untuk first line indennya sampai sama rata di sini, terus indennya itu kita segini. Oke, latar belakang kok tidak. Ini juga bos si salah. Kita edit dulu. Oke, kemudian kita buat sampai di daftar pustaka. Nah, jadi ya seperti ini. Jadi kita harus edit lagi. Nah, pastikan kalau teman-teman tarik itu dia sampai muncul ingin, dan soalnya biasa kalau left indent nanti dia garisnya tertariknya semua gitu. Sedikit kedua.
Oke, jadi ini sudah kita buat bagian yang masuk heading 1 dan heading 2. Bisa kita lihat di navigation ini. Kemudian kita kembali ke daftar isi. Setelah itu kita klik di bagian mana saja daftar isi ini, kemudian kita pergi ke reference, kemudian kita klik table of contents, kemudian kita pilih yang pertama. Nah, nanti dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Oke, dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, bagian yang contents ini bisa kita ganti dengan halaman. Bisa kita kasih kecil juga. Oke, terus di sini kita bisa edit bagian bab 1, bab 2, dan bab 3 ini. Kita blok dulu. Kemudian kita atur hanging indent-nya kira-kira di sini. Kemudian ini titik 2 ini kita tap. Oke, setelah itu ini yang 1.1, 1.2, terus pembahasan ini sudah rapi ya, sudah sama rata dengan huruf pendahuluan. Kalau misalnya belum rapi, tinggal teman-teman edit kayak teman-teman blok bagi pembahasannya. Terus tinggal teman-teman atur first line indent sama hanging indent-nya. Di sini kita atur saja sedikit hanging indent-nya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman ubah ukuran hurufnya, mungkin ada yang berbeda. Sini kita pakai Times New Roman, ukuran 12. Oke, setelah itu pastikan line spacing-nya itu 1,5. Kita ubah ini 0. Oke, terus ini 1,5 lines. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita mungkin edit yang bagian ininya saja untuk tidak bold bagian titik-titiknya ini. Oke, nah itu untuk tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Sekarang kita akan membuat tabel yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Nah, sini sudah ada contoh tabel. Nah, contoh tabel ini belum sesuai dengan karya tulis ilmiah. Karena di sini kita lihat bahwa tabel ini masih banyak garis horizontal maupun garis vertikalnya. Nah, bagaimana tabel yang sesuai dengan karya tulis ilmiah, kita langsung buat saja. Oke, yang pertama kita langsung copy yang ini. Terus kita paste. Oke, selanjutnya kita memunculkan tabelnya itu kita pergi ke insert, kemudian di bagian tabel yang anak-anak ke bawah ini kita pilih yang quick table. Terus kita pilih yang ini with subhead 1. Kita pilih yang ini. Baik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus saja. Terus biar dia naik ke atas seperti ini. Nah, supaya cepat kita langsung copy. Yang ini yang tidak dipakai ini kita hapus saja. Yang paling bawah tidak boleh dihapus karena ini untuk total atau jumlah. Klik kanan, kemudian delete cell. Terus oke. Setelah itu, yang total ini kita pindahkan ke bawah. Oke, setelah itu kita hapus.
Kalau sudah seperti ini, sekarang adalah kita ubah yang warna biru ini sesuai dengan makalah, yaitu warna hitam dan jenis hurufnya itu Times New Roman. Kita ubah dulu jadi warna hitam, terus ini Times New Roman, ukurannya 12. Oke, setelah diubah seperti ini, kita yang bagian ini edit dulu nih guys. Nah, di bagian jumlah kamar terjual, reservasi online dan offline ini kita buat jadi di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini jumlah kamar terjual ini sama yang reservasi online terus offline ini kita buat dia yang ini rata kanan. Nah, seperti ini. Kemudian rata kanan, kemudian kita atur garisnya, rollernya di supaya pas di tengah di sini. Untuk bulannya ini tidak perlu diubah, tidak perlu dia buat seperti ini saja. Nah, kemudian setelah itu yang bulan ini kita pakai yang ini, kita pergi ke layout, terus kita pilih yang ini, yang ini, salah, yang ini kita pakai yang ini. Oke. Nah, setelah itu untuk ini jaraknya ini sepertinya jaraknya ini bisa kita buat, kita copy dulu, kita blok dulu. Kemudian kita masih di layout, di height ini kita bisa ukur tingginya. Seperti ini. Kalau dia bisa, nah dia bisa jadi segini juga. Kita pakai yang ini seperti ini saja. Kemudian di sini kan yang warna yang berubah warna hitam itu hanya yang tulisannya saja, sedangkan garis-garis ini tidak ikut berubah jadi warna hitam. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita blok dulu, kemudian kita klik di sini 2 kali. Oke, nanti dia akan muncul seperti pilih yang ini. Nah, nanti dia sudah ubah warna hitam. Terus di samping-samping ini kan belum ada garisnya kan. Nah, ini teman-teman kalau mau kasih garis tinggal teman-teman blok. Terus pergi ke border yang ini. Teman-teman pilih yang outside border. Nah, nanti dia akan muncul garis sampingnya seperti ini. Print preview. Apakah sudah sesuai? Oke, di sini sudah muncul print preview-nya. Kita perbesar dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa di tabel yang sesuai dengan karya tulis ilmiah itu dia tidak ada garis-garis yang seperti di atas ini. Jadi dia terlihat lebih rapi, lebih enak dilihat gitu. Nah, terus ini source-nya ini, pencariannya ini kita harus, sumbernya ini kita harus lihat itu supaya kita tahu kita ambil sumbernya itu dari mana, terus tahun berapa gitu. Kembali dulu. Nah, ini tinggal kita copy saja. Oke. Nah, itu tadi untuk pembuatan tabel yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita akan membuat grafik dan juga kita akan membuat bagan. Jadi yang pertama kita membuat grafik yang akan kita buat itu ada 5, yaitu ada grafik kolom, grafik garis, grafik bar, grafik pie, grafik donat. Langsung aja kita mulai. Di sini kita munculkan grafiknya itu dengan cara kita klik insert, kemudian di chart. Di sini ada berbagai macam jenis grafik, teman-teman tinggal pilih sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kita mulai dari grafik kolom, berarti dari sini saya pilih yang pertama. Kemudian oke. Nah, saat kita klik OK, nanti secara otomatis itu akan muncul Excel seperti ini. Nah, di sini kita perbesar dulu Excel-nya. Oke. Nah, data yang akan kita gunakan untuk membuat grafik ini yaitu data yang telah kita buat sebelumnya, data tabel itu, teman-teman. Nah, di sini kita copy dari bulan ini sampai di sini.
yang jumlahnya tidak usah di copy. Kemudian kita paste ke sini. Di sini kan sudah ada 4 baris, tapi kolomnya itu hanya sampai di 5. Jadi nanti karena di sini kolomnya itu ada 7, kita bloknya itu sampai di 7. Kemudian pastenya itu kita gunakan paste spesial, terus Unicode text, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini nanti dia oke, nanti dia akan secara otomatis muncul di grafik kolom ini. Klik sini. Nah, nanti dia akan secara otomatis muncul seperti ini. Untuk title-nya kita hapus saja. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa custom grafiknya. Kita klik di quick layout ini. Kemudian kita bisa pilih mau pakai yang mana. Mungkin saya gunakan yang ini saja. Setelah itu untuk chart style-nya juga bisa teman-teman pilih mau pakai yang mana. Ya, saya pakai yang ini. Oke, setelah itu kita hapus title-nya. Nah, jangan lupa untuk kasih judul di setiap grafik yang kita buat. Karena di sini kita ambil data yang ini, berarti kita buat judulnya kita ambil dari sini. Nah, karena ini grafik, jadi kita untuk judulnya kita ganti dengan gambar saja. Gambar ini dia ini 2 titik karena dia masih masuk di bab 2 gitu. Di sini 2.4 karena sudah ada 3 gambar dari makalah di atas. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik garis. Nah, dari grafik garis ini, supaya cepat kita copy saja grafik yang dari grafik kolom ini. Kita copy. Nah, setelah dia muncul seperti ini, teman-teman klik kanan, kemudian klik change chart type. Setelah itu, karena di sini kita menggunakan grafik garis, berarti kita pilih yang lain. Jadi teman-teman bisa pilih, saya pilih yang ini, biar sesuai dengan grafik kolom sebelumnya. Terus oke. Nanti akan muncul seperti ini, dan jangan lupa untuk menaruh judulnya. Ini kita kasih kecil sedikit. Oke. Ini jangan lupa diganti jadi 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik bar. Nah, caranya juga biar lebih cepat, kita copy. Setelah itu kita klik kanan dan kita klik change chart type. Setelah itu kita pilih yang bar ini. Saya pilih yang pertama juga. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi di sini kan bisa kita lihat bahwa reservasi offline-nya itu yang warna abu-abu, terus yang orange ini untuk reservasi online, terus yang biru ini untuk jumlah kamar terjual. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik pie. Nah, grafik pie ini kita pakai insert saja, terus kemudian kita klik chart, terus kita pilih yang pie. Ya, pilih yang ini, kemudian klik OK. Oke, nah bisa kita lihat dari Excel yang muncul ini, grafik pie ini dia hanya 2 baris saja. Teman-teman bisa lihat dia hanya 2 baris saja. Jadi dia tuh kalau kita lihat data yang kita pakai,
Jadi nanti kita yang pakai itu hanya jumlah kamar yang terjual gitu. Jadi nanti kita copy dulu yang bulan ini. Totalnya tidak usah di copy. Copy yang ini saja. Terus kita blok sampai 7 karena dia ada 7 kolom. Terus kita pastinya kita ke kanan, kemudian pakai paste spesial. Terus yang Unicode text, kemudian oke. Setelah itu kita copy jumlah kamar. Klik kanan, paste, terus oke. Nah, kita lihat kembali apakah dia sudah muncul di graphic pie. Nah, dia sudah muncul nih teman-teman, jumlah kamar yang terjual. Jadi untuk kita tutup saja yang ini. Oke, kita bisa custom juga. Misalnya di quick layout ini, saya pakai yang ini saja. Nah, ada presentasinya. Terus bisa kita style juga, misalnya pakai ini atau pakai ini saja saya. Nah, judulnya kita hapus. Nah, jangan lupa kita untuk taruh judulnya. Ya, teman-teman, ini kita belum ganti ya, ini seharusnya 2.6. Terus nanti ini nah, untuk ini kita ganti dengan jumlah kamar yang terjual. Oke. Ini nanti kita bisa kecilkan ini sedikit. Oke, setelah itu kita masuk di grafik yang terakhir, grafik donut. Nah, untuk grafik donut ini dia itu juga sama seperti grafik pie, dia hanya 2 saja. Nah, dia sama, jadi kita copy saja dari yang grafik pie ini. Kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus change chart type. Kalau untuk grafik donut, itu dia ada di bagian grafik pie, terus di paling ujung ini, namanya grafik donut. Terus oke. Nah, jadi dia modelnya juga sama seperti ini, teman-teman. Jangan lupa untuk menaruh judul. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembuatan bagan menggunakan Smart Art. Nah, di sini saya sudah ada contoh bagan yang sederhana. Jadi ini bagan organisasi usaha ya. Langsung aja kita buat. Pertama kita input dulu bagannya di insert, kemudian di Smart Art ini. Nah, di sini ada berbagai jenis bagan. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan ketentuan. Di sini saya menggunakan yang hierarki, terus yang bagian ini, organization chart. Oke, terus di sini ada hierarki. Saya menggunakan ini, kemudian oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung masukkan saja. Di sini kan masih ada satu ini tim produksi ini masih ada tim produksi, sedangkan shape-nya itu sudah habis kan. Jadi cara kita tambahkan shape-nya itu kita klik kanan di tim pemasaran ini, kemudian kita pilih yang add shape, terus kita pilih yang add shape after.
Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dan tinggal kita masukkan tim produksi. Oke, setelah itu karena di sini ini dia apa jenis font itu kan belum Times New Roman kan, masih Calibri. Kita ubah itu dengan cara kita klik di sini dulu. Nah, kita kontrol A di sini, kemudian kita pergi ke home, terus kita Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Ini 12 terlalu kecil gitu. Nah, kita kasih 14, kemudian bisa kasih warna hitam. Oke. Tuh. Nah, karena ini kan hanya sebagai contoh, jadi kita hapus saja. Terus supaya kita bisa kasih naik yang ini. Nah, jangan lupa untuk menaruhkan judul dan juga sumbernya. Ini saya oke. Ini kita ubah dulu. Nah, itu untuk pembuatan grafik dan juga badan. Sekarang kita mau membuat daftar gambar. Jadi daftar gambar ini nanti pada saat kita buat itu kita tidak pakai table of contents, tapi kita pakai yang insert table of figure. Jadi langsung aja kita cari gambar yang ada di makal ini. Oke, di sini terdapat satu gambar. Nah, gambar ini kita lihat bahwa di sini seharusnya 2.1 ya. 2.1 karena dia ada di bab 2. Kemudian bagaimana cara kita untuk melabelkan gambar ini gitu. Jadi yang pertama kita klik kanan di sini di gambar ini, kemudian kita klik insert caption. Setelah itu, nah di sini sudah ada misalnya di punya teman-teman di sini belum ada gambar labelnya, belum ada gambar 2, teman-teman bisa klik di new label. Kemudian teman-teman bisa tulis gambar 2 titik gitu, terus kemudian oke. Nah, setelah itu teman-teman ketik judul dari gambar ini. Oke, setelah itu posisinya itu karena biasa di karya hasilnya itu dia di bagian atas, jadi kita tidak bawa. Terus kemudian oke. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian untuk kita mengubah ini adalah kita pergi ke menu home. Setelah itu kita blok. Terus kita di bagian ini kita klik yang ini, styling, kita klik yang ini. Kemudian kita klik style. Terus kita tulis table saja. Kemudian kita modify. Di sini kita pakai tulisannya hitam. Terus dia tidak minimnya, terus di bold. Kemudian ini di tengah, Times New Roman, ukurannya 12. Oke, setelah itu klik, terus ini formatnya, pastikan dia ini 0, terus ini single, kemudian oke, terus oke. Nah, sudah seperti ini. Oke.
gambarnya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menambahkan sumber. Oke, kemudian kita cari gambar yang lain. Nah, di sini ada gambar, seharusnya kita tulis 2.2. Ini kita hapus. Terus kita klik kanan di gambar, caranya juga sama. Insert caption, gambar 2.2. Kita pilih ini. Ini bisa kita transparan di color, kemudian di bisa transparan color. Nanti dia akan kelihatan. Oke. Oke, setelah itu kita cari lagi gambar. Nah, ini ada gambar. Ini menentukan fokus ini juga. Gambarnya salah satunya 2.3. Caranya juga sama, kita klik kanan, kemudian insert. Nah, ini 2.3, terus mencoba kita masukkan judulnya. Oke. Setelah itu kita pilih yang ini, tabel. Jangan lupa untuk memasukkan sumber. Setelah itu kita share lagi sambil kita melihat apakah masih ada yang salah. Ini kita kasih naik. Kemudian oke, sekarang kita masuk di grafik. Jadi di grafik ini kita langsung aja ya, kita klik kanan, terus kita insert caption, terus nomor 2.4 ini kita tulis grafik kolom saja. Setelah itu ini nanti posisinya kita kasih below, terus kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ini kita kasih kecil saja. Sama kita klik kanan, kemudian insert caption, terus ini kita tulis
Setelah kita input, nah sekarang kita kembali ke daftar gambar, kemudian kita arahkan kursor di daftar gambar ini, kemudian kita pergi ke reference, terus kita klik yang insert table of figure. Nah setelah itu dia akan jadi seperti ini, gambar 2, kemudian oke. Nah nanti akan terus print 2.1, 2.2, 2.3 sampai 2.9. Kemudian ini kita edit dulu, pastikan kalau tulisannya itu sudah Times New Roman, kurangnya 12, terus mohon maaf ini tadi satunya belum, jadi Times New Roman kurang 12, setelah itu ini home space-nya itu 1,5. Nah, kalau sudah kita bisa rapikan. Nah, kira-kira seperti ini untuk daftar gambar. Masih ada daftar tabel yang harus kita buat. Kita pergi ke tabel tadi, tabel yang harus kita buat, masukkan dalam daftar tabel. Di sini tabelnya ada 1. Di sini kita ganti dulu, oh ya, ini tabelnya tetap 2.1 karena tabelnya hanya 1 kan, dan dia juga 2, jadi tabel 2.1. Insert caption, terus tabel 2.1 kita tulis tingkat hotel setelah hutang. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, kita pindahkan. Oke, kemudian kita klik ke daftar tabel, kemudian kita sama juga dia pakai reference, kemudian insert tabel. Ini pakai yang tabel, terus oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, saya jelaskan semuanya itu merupakan beberapa cara agar makalah kita itu sesuai dengan karya tulis ilmiah.